Saya akan melanjutkan pembahasan kasus nomor 3. Hakamada International Corporation adalah produsen mesin yang berkedudukan di negara Z. Hakamada International Corporation merupakan perusahaan multinasional yang menguasai 100% saham di PT Hakamada Indonesia yang berkedudukan di Indonesia. Pada tahun pajak 2018, PT Hakamada Indonesia membeli mesin dari Hakamada International Corporation dengan harga 135 per unit US dollar. Selanjutnya, PT Hakamada Indonesia menjual kembali mesin tersebut ke pihak independen di Indonesia dengan harga 145 US dollar per unit. Selain menjual produk yang dibeli dari Hakamada International Corporation, PT Hakamada Indonesia juga mengimpor barang sejenis dari produsen independen yang berkedudukan di negara Y dengan harga beli 121 USD per unit. Produk tersebut dipasarkan ke konsumen akhir di Indonesia dengan harga 143 USD per unit. Jadi dia mengimpor barang dari yang independen dan memiliki hubungan istimewa atau berafiliasi, ya. Berdasarkan analisis fungsi wajib pajak, ketentuan kontrak, strategi usaha, dan keadaan ekonomi, tidak terdapat perbedaan dalam aktivitas distribusi kedua produk tersebut. Jadi intinya produk itu adalah sama kegiatannya, ya, ketentuan kontraknya, strategi usaha, keadaan ekonomi. PT Hakamada Indonesia saat ini sedang diperiksa oleh KPPALS untuk tahun pajak 2018. Tentukan harga beli wajar PT Hakamada Indonesia atas produk yang dibeli dari Hakamada International Corporation dan metode yang digunakan. Kalau di contoh soal sebelumnya adalah gross markup dari cost produksinya karena untuk menentukan harga jual wajar. Nah, karena di sini PT Hakamada Indonesia, ya, membeli barang, ya. Jadi yang diperiksa adalah terkait dengan harga belinya. Harga belinya ada kemungkinan tidak wajar. Soal tadi, ya. Ternyata PT Hakamada ini, ya, membeli dari pihak yang memiliki afiliasi yaitu Hakamada International Corporation. Harga belinya adalah 135, lalu mereka jual di Indonesia dengan harga 145 sehingga labanya adalah 10. Sehingga kalau kita hitung gross margin, ya, atau laba kotor dibandingkan dengan harga jualnya adalah 6,95%. Kalau pihak independen, ya, mereka mengimpor barang, dibeli barang dengan harga 121 dan mereka jual, PT Hakamada jual di Indonesia dengan harga 143 sehingga laba kotornya adalah 22 USD tadi. Ini dari harga jual dikurangi harga beli, ya. Nah, gross marginnya kalau dihitung, ya, gross margin dari harga jual, jadi laba kotor dibagi dengan harga jual, ya, ternyata adalah 15,3%. Nah, ini kita karena di sini yang kita koreksi adalah harga beli. Jadi kita gunakan gross margin dari harga jualnya. Nah, kita harus sesuaikan dengan pihak independen. Nah, di sini kita menggunakan metode resale price method atau metode harga penjualan kembali. Nah, yang mana yang kita gunakan? Tentunya kita harus menghitung harga wajar penjualannya kembali menggunakan pihak independen, yaitu 15,3% untuk menentukan harga belinya. Caranya adalah harga wajar, yaitu 145 ini, ya, dari harga jual barang yang dijual di Indonesia dikurangi dengan keuntungan, ya, biar menentukan harga beli wajarnya. Keuntungannya berapa sih yang wajar? Ternyata yang wajar adalah 15,3% dikali dengan harga
jualnya, sehingga ini labanya ya. Sehingga harga beli wajarnya adalah 145 dikurangi 22,2, sehinggalah didapat 122,8. Sehingga ya harus dilakukan koreksi positif atas harga beli tersebut. Ya, kenapa koreksinya positif? Karena di awal mereka mencatat biaya belinya ya 135 ya, sementara beli wajarnya adalah 122. Sehingga di sini ada penurunan biaya. Karena adanya penurunan biaya yang menyebabkan laba bertambah, maka harus dilakukan koreksi positif sebesar 12,2 dari 135 dikurangi 122,8. Oke. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait soal nomor 4 dan 5. BAC Corporation yang berkedudukan di negara N memiliki saham 50% atas PT BAC di Indonesia. Oke. Sehingga ini ada hubungan istimewa ya, karena kepemilikan saham 50%. Pada tahun 2017, BAC Corporation memberikan pinjaman kepada PT BAC senilai 200.000 USD dengan suku bunga 20% per tahun. Di tahun yang sama, ADC Corporation selaku independen memberikan pinjaman kepada BAC senilai 200.000 USD dengan suku bunga 15% per tahun. Syarat dan ketentuan pinjaman dari BAC Corporation dan ACD Corporation tersebut sebanding. Jadi ketentuannya itu sama gitu, cuman yang satu pihak independen, yang satu bukan pihak independen. PT BAC sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK DPK untuk tahun pajak 2017. Buatlah perhitungan untuk biaya bunga wajar ke BAC Corporation dengan metode yang digunakan. Oke, baik. Nah, kita harus menggunakan tingkat suku bunga yang wajar ya, yaitu pembanding internal yang andal, yang memiliki yang independen, yaitu tadi adalah 15%. Oke, pinjamannya adalah 200 juta ya, yang kepada pihak berafiliasi tadi ya. Nah, 200 juta tadi bunganya 20%, padahal kalau dia pinjam ke pihak independen bunganya hanya 15% pengakuan biaya bunganya, sehingga kita harus lakukan penyesuaian wajar, bunga yang wajar, sehingga 200.000 harus kita kalikan 15%. Nah, ini dia. Jadi bunga wajarnya yang bisa diakui adalah 30.000. Nah, tadinya biaya bunga kita akui 40.000, sekarang kita akui 30.000. Jadi ada penurunan biaya bunga. Nah, karena ada penurunan biaya, maka labanya akan bertambah, maka koreksinya adalah koreksi positif atas biaya bunga, yaitu sebesar 10 USD dari 30.000 dari 40.000 dikurangi dengan 30.000. Oke, baik, itulah penjelasan nomor 4. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. PT EFG memproduksi barang merek Z, menjual 10.000 unit produk tersebut kepada HIJ Ltd, distributor, yang berkedudukan di negara A dengan harga 150 USD per unit. Pada tahun 2018, PT EFG juga menjual barang serupa ke KLM Ltd, distributor yang berkedudukan di negara A dengan harga 160 USD per unit. Diketahui bahwa HIJ Ltd memiliki kepemilikan saham sebesar 24 atas PT EFG dan KLM Ltd memiliki kepemilikan saham sebesar 10%. Tentukan harga wajar per unit dan metode yang digunakan dari transaksi di atas. Nah,
Di soal nomor 5 kita tidak perlu melakukan harga wajar. Kenapa? Karena di sini kepemilikan sahamnya tidak ada yang 25% ataupun lebih dari 25%. Semua masih di bawah 25%. Sehingga tidak ada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Baik, terima kasih. Sekian ya penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Salam.